Aku mau ngelamar kamu gitu. Apa? Kamu ngelamar aku, Bay? Lihat penampilan kamu, Bay. Kamu tuh punya apa buat ngelamar aku? Mikir dong. Kamu tuh gimana sih, Bay? Kerja aja enggak mau ngelamar aku. Kamu tuh punya apa ngelamar aku, Bay? Kamu tuh orang miskin, Bay. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu juga pantas buat aku, Bay. Lihat nih David tuh punya mobil kayak gini. Dia tuh manajer di suatu perusahaan. Sedangkan kamu, Bay, mau ngelamar aku, Bay. Kamu tuh, aku sampai mati juga nggak bakal mau, Bay, sama kamu. Tapi kan aku pacar kamu. Kita putus, aku nggak mau ya nerima lamaran kamu, Bay. Seharusnya nih ya, hari ini tuh hari dimana aku tuh nggak usah ngebahas tentang pekerjaan. Tapi kenapa sih di setiap ada hari luang selalu aja aku tuh harus ngomongin pekerjaan? Tapi nggak apa-apa sih. Ini juga buat ngilangin sumpah aku ngebahas kerjaan di kantor. Jadi aku harus berpakaian bebas dan aku harus ngomongin masalah pekerjaan ini di luar kantor. Lagian ini juga yang diomongin bukan ketemu sama klien atau ketemu sama orang-orang penting kok. Ini cuma mau ketemu sama bawahan aku aja dan bakal ngomongin calon asisten baru. Udah itu aja. Kan nggak resmi-resmi juga. Lagian bawahan aku juga udah tahu kok kalau hari ini tuh biasanya aku nggak kerja dan biasanya aku refreshingin otak aku nih supaya aku nggak selalu ngebahas tentang pekerjaan dan selalu ketemu sama klien penting. Apa-apa, aku harus sabar. Kayaknya nih bawahan aku masih belum datang deh. Aku cari tempat duduk yang enak aja deh. Kebiasaan emang, nggak pernah tepat waktu. Sebenarnya aku gak enak mau ketemu sama Bu Putri, apalagi aku yang tak janjian sama Bu Putri. Apalagi Bu Putri orangnya sibuk banget. Tapi ini kan demi kelancaran pekerjaan aku. Selama ini aku kewalahan mengerjakan pekerjaan kantor sendirian tanpa adanya asisten. Ya udahlah, apa-apa. Toh Bu Putri udah menyanggupinya kok untuk ketemu aku di sini. Ya aku langsung ketemu Bu Putri aja daripada Bu Putri nunggu lama. Iya, Bu. Lama banget emang. Bu, saya mohon maaf sebelumnya udah mengganggu waktu Bu Putri, karena ini masalah pekerjaan, Bu. Kamu nggak mau nanyain saya dari tadi atau baru datang di sini? Seharusnya ya, Fit. Yang datang duluan itu kamu. Jadi kenapa saya malah nunggu? Yang ada kepentingannya kamu atau saya? Saya minta maaf, Bu, karena udah datang terlambat, karena masih ada kendala barusan, Bu. Jadi Ibu Putri yang harus nunggu di sini. Saya minta maaf banget, Bu. Ini saya mau membicarakan tentang asisten saya, Bu, karena dari minggu kemarin saya kewalahan banget melakukan pekerjaan sendirian, Bu. Apalagi ketika harus ketemu sama klien, ada pekerjaan di luar. Ya kadang-kala saya harus lembur untuk mengerjakan pekerjaan kantor, Bu. Terus? Ya, saya mau mengusulkan saya harus merekrut asisten buat saya, Bu. Iya, saya setuju-setuju aja sih, karena emang dari dulu kamu harus pakai asisten. Dan asisten kamu yang dulu itu
juga berhenti tanpa ada sebab dan keterangannya juga nggak jelas. Saya nggak tahu kenapa. Dan semenjak dari itu udah 2 bulanan ini ya kamu nggak ada asisten ya? Iya Bu. Ya udah kamu cari aja asistennya, tapi asisten yang baik buat kamu dan bisa ngandelin pekerjaan kamu. Ya sebenarnya saya sudah ada kandidat asisten saya Bu, dan dia itu cekatan, pinter, dan menurut saya dia mampu ngehandle pekerjaan saya Bu. Oh, kamu udah ada calon asisten kamu? Iya Bu. Nggak ada saingannya, kamu cuman ada satu pilihan? Iya, cuman ada satu pilihan. Ya saya sudah menseleksi Bu sebenarnya, tapi orang tersebut yang menurut saya cocok untuk bekerja menjadi asisten saya Bu. Oh gitu, ya udah kalau emang kamu udah ada calon asistennya nggak apa-apa. Tapi saya harus tahu dan saya juga harus mau ketemu sama calon asisten itu. Pasti Bu, ya Ibu Putri kan saya sangat percaya sama Pak Arif. Jadi orang tersebut saya suruh untuk menemui Pak Arif terlebih dahulu sebelum ketemu sama Ibu Putri. Berarti udah ketemu sama Pak Arif dong? Mungkin udah ketemu Bu, karena tadi saya suruh langsung menghadap Pak Arif. Oh gitu, ya udah. Jadi kapan bisa ketemu sama saya? Bentar lagi saya calling supaya beliau datang ke sini Bu. Oh hari ini juga ya? Kalau semuanya Ibu gak sibuk. Ya udah nggak apa-apa, saya bakal temuin orang itu. Tapi orang itu harus ketemu di taman ini ya. Saya lagi malas banget buat ke kantor. Siap Bu. Oh ya, saya juga bisa nebak nih. Calon asisten yang kamu pilih itu pasti perempuan yang cantik. Ya, saya memang memilih perempuan Bu, karena perempuan itu lebih cekatan. Ya seperti Ibu, contohnya wanita karir, masih muda pula. Iya saya tahu Fit, tapi kamu juga harus profesional masalah pekerjaan ya. Kamu nggak boleh ngerayu-rayu asisten kamu atau ngegombal sedikit pun. Kamu harus profesional masalah kerjaan. Oke? Pastinya Bu, saya mengikuti peraturan perusahaan. Ya udah kalau gitu aku percaya sama kamu. Ya, kalau gitu saya pamit dulu Bu. Ya udah saya nunggu di sini nih buat ketemu sama calon asisten itu. Siap Bu. Mari Bu. Iya. Nunggu lagi. Emang ya? Aku pekerjaannya harus nunggu-nunggu kayak gini. Yang bos siapa, yang disuruh nunggu siapa? Udahlah. Lama banget. Pak Arif? Maaf, siapa ya? Pak Arif ya? Saya Windy, Pak. Windy. Yang- Oh, yang diceritain Pak David. Nah, iya Oh, benar. Ya sebenarnya saya sih menyerahkan semuanya sama Pak David, tapi berhubung Pak David mau dari penilaian dari saya, ya terpaksa kita harus ketemu di sini. Kalau Pak, boleh tahu, saya ngerti. sebelum nanti masuk di perusahaan tempat David bekerja, Mbak Windy sudah pernah punya pengalaman kerja di perusahaan. Sebelumnya saya belum pernah kerja di perusahaan manapun, Pak. Tapi saya pernah bekerja yang bukan di bidang ini. Kok saya jadi agak berat ya. Tapi Tapi ijazah terakhir apa? iya S1, Pak, dan IPK saya 3,97. Ya bagus sih, tapi saya kan harus nilai jurusannya. Iya, jurusan saya akuntansi, Pak, kebetulan. Oh ya syukurlah, walaupun Jadi masih bisa Ya. kalau misal jadi asisten Pak David, saya insya Allah bisa mengerjakannya. ya itu poin lebih dari kamu, walaupun kamu belum pernah punya pengalaman, yang penting kamu udah ada dasarnya untuk kerja di Iya, perusahaan dan jadi asisten Pak David. Ya kalau boleh tahu, Mbak ini saudara atau hanya kenalan atau teman lama atau gimana? Jadi sehingga Pak David itu merekomendasikan Mbak sebagai asistennya. Gimana ya Pak jelasinnya? Saya sama Pak David Kalau masalah kayak gitu
Mbak Windy nggak usah cerita, mungkin ini terlalu dalam saya nanyanya. Saya nanya pokok-pokoknya aja. Kira-kira kalau nanti Mbak Windy harus lembur atau tugasnya berat dan banyak, soalnya divisi Pak David itu banyak tugas dan banyak pekerjaan, apa Mbak Windy sanggup? Saya bakal terima konsekuensinya Pak, karena jadi assistant manager juga bukan tugas yang mudah, dan ini pengalaman pertama saya bekerja di satu perusahaan yang menurut saya itu perusahaan yang bagus banget Pak. Saya suka sekali dengan semua perusahaannya dan produk-produknya, saya semuanya suka Pak, dan sistem-sistemnya semuanya saya melihat itu rapi, dan itu pasti juga berkat Pak Arif. Ya, kesempatan untuk kerja di perusahaan kami emang susah dan langka, dan atau kalaupun ada lowongan itu hanya orang-orang dalam aja yang tahu, dan kebetulan yang membutuhkan di sini adalah Pak David, dan kami kasih percayaan penuh sama Pak David untuk mencari asisten yang sesuai dan cocok untuk dia. Dan kebetulan Pak David merekomendasikan nama Mbak, dan semuanya udah arsip-arsipnya udah diserahkan sama saya, dan sejauh yang saya lihat dan saya nilai emang Mbak Windy sesuai ya, walaupun belum punya pengalaman. Dan saya harap Mbak Windy nanti ke depannya bisa belajar dan mau belajar Iya Pak. agar pekerjaan nggak terasa berat nantinya. Makasih ya Pak, dan mohon bimbingannya saya juga karena mungkin untuk pertama kali saya masih agak belum bisa beradaptasi sama pekerjaannya. Dan satu yang harus Mbak Windy ingat, kita di sini kerja profesional, jangan pernah melibatkan perasaan atau punya hubungan sama karyawan yang ada di perusahaan. Soalnya saya nggak mau ada selentingan jelek, buruk di dalam perusahaan hanya karena beberapa oknum yang bekerja di perusahaan gitu loh. Iya Pak. Harus jaga image perusahaan juga. Saya pasti akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan Pak. Tapi untuk kelanjutannya saya harus apa ya Pak? Emang tadi sama Pak David setelah ketemu saya gimana katanya? Soalnya saya belum tahu juga. Cuma tahunya saya harus ketemu Mbak Windy. Untuk kelanjutannya saya nggak tahu. Yang seharusnya setelah ketemu saya, Mbak Windy harus ketemu pimpinan perusahaan. Jadi berarti menurut Pak Arif saya masih belum selesai untuk proses-proses ini Pak? Ya, menurut saya sih kurang etis saja kalau misalkan Mbak Windy belum ketemu sama pimpinan perusahaan. Nah, kalau di sini kan saya hanya bertanggung jawab untuk menilai berkas-berkas yang masuk sama saya gitu. Mbak Windy cari Pak David, dan saya mau luruskan pembicaraan kita ini sama bos saya. Nanti setelah saya konsultasi sama bos saya, nanti saya bakal panggil Pak David beserta Mbak Windy untuk menemui beliau. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Iya Mbak. Moga aja mereka itu nggak punya hubungan spesial. Takutnya ada rumor-rumor nggak baik nanti di perusahaan. Windy tadi ke arah sini, tapi kenapa dia nggak ada ya? Ya udah gini aja deh. Ntar lagi aku mending coba langsung bilang sama Windy kalau misalkan aku mau ngelamar dia. Barangkali dia udah siap. Kalau misalkan aku nggak benar-benar ada ikatan yang resmi, aku khawatir aku tetap nggak bisa move on dari mantan aku yang sebelumnya. Ya udah deh, aku harus beranikan diri dan aku harus omongin ini sama Windy. Kalau misalkan dibiarkan terus-terusan kayak gini, nanti aku khawatir aku nggak yakin sama diri aku sendiri. Jadi aku cari ke sebelah sana. Pasti Windy gembira tuh
Dan aku harus tagih janjinya Windy. Karena tugas aku udah kulakukan. Tapi, nah ini dia nih. David, Ya, gimana? Aku Kamu- tadi habis ketemu sama Pak Arif itu dan orangnya baik. Jadi kayaknya aku keterima deh. Tapi makasih ya, ini semua berkat bantuan kamu juga. Padahal aku nggak punya pengalaman kerja. Makasih. Menurut aku makasih doang nggak cukup, Win. Kan kamu tuh sendiri. Ya. Masa aku harus jelaskan dari awal tujuan aku itu apa? Maksudnya? Ya, aku ingin kita punya hubungan yang lebih, Win. Makanya aku ngebantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi kan aku punya pacar, kamu kan tahu. Ya, aku mah masa bodoh. Aku udah lakukan tugas aku. Sekarang giliran kamu putusin pacar kamu. Iya, kayak ini emang rencana kamu ya biar aku keterima kerja dulu, terus kamu mau bilang, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Karena ini nggak mudah, Fit. Aku harus ngelakuin sesuatu biar aku bisa putus sama pacarku. Ya mudah enggaknya itu kan tergantung kamu, Win. Emang Ya gimana? Kan lagi nggak ada masalah. ya kamu buat masalah aja. Ya apa? Ya terserah kamu. Kamu mau apa kek, alasan apa terserah. Yang terpenting aku ingin kamu putus sama pacar kamu, ya. Ingat, cari pekerjaan dengan gaji yang bagus itu sangat sulit banget, Win. Hah? Meskipun kamu ngelamar ke kantor manapun itu sangat nihil untuk keterima, apalagi disambut aku dengan tahu. baik. Iya aku tahu dan aku langsung jadi assistant manager, nggak jadi staff dulu. Aku bisa mikir-mikir dulu nggak? Aku gak mau kamu mikir-mikir dulu karena tugas aku udah selesai. Ya tapi tetap aja aku butuh waktu ya, Fit. Sampai kapan? Fit, tapi tadi kata Pak Arif kerjanya harus profesional dan nggak boleh ada melibatkan perasaan dan Iya. ada hubungan sama orang yang kerja di sana juga. Emang iya, peraturan kantor emang seperti itu. Ya terus Iya. Orang gak bakal tahu kalau kita nggak ngasih tahu. ya, tapi tetap aja ini beresiko dan aku takut sebenarnya, Fit. Ya Tapi siapa yang nggak mau pacaran sama manajer kayak kamu dan udah ngebantuin aku sampai jadi assistant manager. Itu emang nggak ada sih cowok yang bisa ngebantuin ceweknya kayak gitu. Aku terserah. bakal berusaha, tapi aku takut, Fit. Aku takut kalau misalnya nanti ketahuan gimana. Ya udah gini aja, aku kasih pilihan sama kamu, ya. Kamu milih pekerjaan ini atau kamu milih pacar kamu. Ya Soalnya aku pasti lebih milih pekerjaan ini. ya kalau kamu milih kerjaan ini, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu masih ragu-ragu, aku telepon Sylvie nih. Iya jangan dong, Fit. Ya ampun, kamu jangan gitu lah. Iya aku bakal mutusin, tapi tunggu ya, nggak bisa sekarang juga, mungkin nanti atau besok. Ya udah, pokoknya aku gak mau lama-lama nunggu kabar dari kamu. Iya, Oh, iya. kamu nanti aku kabarin ya, Fit. Iya. Pada tadi atasan aku, atasannya Pak Arif, nyuruh aku jemput kamu supaya kamu ketemu sama beliau. Iya, Jadi kamu udah siap? udah siap. Bagus kalau kamu udah siap. Kamu tahu kan, gaji menjadi asisten manajer itu berapa? Kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan. Kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Selama ini kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Atau kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan. Berpacaran dengan pacar kamu yang sekarang ini. Ya aku emang dulu nggak bisa ngedapetin itu semua dan aku juga malu nongkrong di antara teman-teman aku yang udah sukses dan punya pekerjaan yang bagus. Dan sekarang aku nggak mau, Fit, ada di masa itu lagi. Aku harus jadi lebih baik sekarang. Pasti gak enak dikucilkan sama teman sendiri ya. Iya sih, nggak enak sih rasanya. Apalagi kalau misal mereka bahas pekerjaan mereka Iya. dan aku nggak tahu mau nyambungin gimana. Apalagi bentar lagi kamu bakal menjadi pacar seorang manajer. Pasti teman-teman kamu pasti langsung menyanjung kamu. Ya juga sih. Tapi ini aku harus kemana lagi ya?
Kita ketemu sama atasan aku. Ayo. Ayo. Udah siap? Ayo. Jangan gugup. Iya. Oke? Ya. Ayo. Dari tadi muter-muter, kenapa nggak ketemu ya sama Windy? Aku ngikutin kan emang ke arah taman ini. Apa jangan-jangan dia ada di taman yang sebelah sana ya? Tapi udah deh, aku masih capek muter-muter dari tadi. Mending aku istirahat dulu kita. Cuacanya panas banget lagi. Putri, Bayu, kamu ngapain? ah, aku di sini ada kepentingan. Put, ya udah duduk. Boleh duduk. Boleh kok, Put. Kamu apa kabar, Put? Kabar aku baik. Kamu pasti lagi ketemu sama pacar kamu ya? Aku minta maaf ya, Put, sama kamu. Minta maaf buat apa lagi, baik? Ya, kita kan sempat berselisih dulu dan kita selesainya nggak secara baik-baik, nggak secara baik-baik, Put. Makanya aku minta maaf sama kamu. Hal yang udah selesai nggak perlu kita bahas lagi, Put. Yang penting sekarang aku udah minta maaf sama kamu. Aku udah nggak ngebahas lagi kok. Barusan aja aku udah biasa aja sama ngomongin pacar kamu. Tapi yang selalu ngebahas dan selalu minta maaf itu kamu. Jangan-jangan aku juga udah lupa ya sama kamu. Ya aku kan cuma ngerasa bersalah aja sama kamu. Karena kita nggak baik-baik, Put, waktu itu. Ya namanya aku juga emosi, mungkin kamu juga tersulut emosi waktu itu, sampai-sampai hubungan kita harus selesai dengan cara yang tidak baik. Udah nggak apa-apa, aku udah ikhlasin semuanya. Kamu udah juga, ikhlas, Put? Aku udah ikhlas kok semuanya. Aku juga udah bahagia kalau ngeliat kamu bahagia, Ben. Meskipun aku menderita sendirian nggak apa-apa kok. Aku udah nyangka, Put, kamu pasti bakalan cepet lupa banget sama aku. Dan aku juga seneng. Oh iya, kamu ada kerjaan di sini, Put? Iya, barusan aku ada kerjaan. Ini habis dari toilet, mau balik ke tempat yang tadi. Aku gak gangguan, Put. Ya enggak lah. Lagian ini nggak terlalu penting banget kok. Gimana? Kamu ketemu sama pacar kamu di sini? Iya, Put. Aku ngikutin dia tadi dan dia ke arah sini. Terus? Ya aku ada kepentingan aja sama dia. Ada hal yang harus aku omongin. Tapi bisa nggak, Put, kalau kita nggak usah bahas itu dulu? Nanti aku pengen nanya sesuatu sama kamu. Tapi setelah aku ketemu sama pacar aku, Put. Kalian ada masalah ya? Enggak, aku nggak ada masalah. Cuman aku mau ngasih tahu sama kamu dan aku mau nanya biar aku nggak penasaran. Soalnya kan waktu itu aku kan nggak ngomong sepenuhnya sama kamu dan aku nggak ada kesempatan, Put. Kan waktu itu aku benar-benar emosi. Kayaknya kalau aku ngomong sekarang ini bukan waktunya deh, Put. Apalagi kamu masih ketemu sama seseorang dan aku juga masih mau ketemu sama pacar aku. Oh iya, kamu tetap kerja di perusahaan itu, Put? Iya, tetap kok. Masih tetap jadi karyawan? Maksud aku staff di posisi kamu yang dulu. Aku dengar sih kamu udah naik jabatan, Put, waktu itu. Setelah kamu putus sama aku, kamu jadi seorang manajer dan nggak tahu nih sekarang. Kamu tahu dari mana? Atau jangan-jangan sekarang kamu udah menjadi pemilik perusahaan itu? Udah deh, kita nggak perlu bahas pekerjaan. Pekerjaan juga penting kan? Iya nggak, Put. Aku kan juga harus tahu diri dengan siapa aku ngobrol. Kalau Apaan dulu sih, Bay? aku pacaran sama kamu karena kamu staff dan ya aku juga kerja serabutan, Put. Oh, Dan jadi sekarang kalau kamu udah jadi pimpinan aku jadi sungkan, Put. Apalagi kamu sampai jadi pemilik perusahaan itu.
kalau aku udah naik jabatan, berarti kamu udah nggak mau kenal sama aku lagi. Aku bukan putri yang kamu kenal dulu. Ya kamu tetap putri yang aku kenal dulu sih Put. Tapi karena aku harus bersikap sama kamu tidak Baik, sama nggak dengan usah dulu. kayak gitu. Kamu itu bukan bawahan aku loh. Kamu juga nggak kerja sama aku. Jadi ngapain sih kamu nghormatin aku? Aku juga nggak pernah ngasih apapun sama kamu. Ya, aku takut kamu malu Put, punya temen kayak aku. Baik, kita itu pernah ada hubungan dan aku nggak pernah ngerasa malu pernah punya hubungan sama kamu. Aku juga kok Put. Tapi gimana ya Put? Karena kerjaan aku sekarang benar-benar nggak sama kayak kamu. Aku jadi minder Put. Aku kerja di panasnya terus. Ya aku ikut kakak aku untuk belajar gimana cara menangani proyek, belajar bisnis. Ya meskipun aku masih belum mempunyai penghasilan yang signifikan, tapi setidaknya aku udah nggak merepotkan orang tua sekarang Put. Dan aku Iya. bangga banget. Kamu sekarang udah banyak peningkatan semenjak kamu udah nggak sama-sama aku Put. Ya kamu juga harus bersyukur sama keadaan kamu lah, Bay. Kamu nggak bersyukur. Ya aku bersyukur Put. Dan aku sama kamu nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Aku nggak tahu ya Put. Setiap aku ngomong sama kamu, aku ngerasa ada yang beda aja Put. Aku kadang lupa kalau kita udah putus. Ini udah yang ketiga kalinya kita ketemu secara nggak sengaja setelah kita putus. Tapi Udah deh, kamu fokus sama pacar kamu aja ya. ya udah Put, kalau kayak gitu aku pamit dulu ya Put. Nanti setelah selesai kerjaan kamu, nggak apa-apa kan aku minta waktu kamu sebentar? Iya boleh kok. Oke. Mungkin kamu mau cerita satu hal sama aku? Iya, sebenarnya ini nggak perlu kita bahas sih karena udah selesai. Cuman aku penasaran aja. Jadi kita ketemu di sini ya? Iya. Habis ini. Iya, kalau duluan kamu, aku tungguin ya. Yaudah, kalau gitu aku pergi duluan ya. Sebenarnya sih masih belum lupa ya, tapi nggak mungkin juga dong aku tiba-tiba bilang aku nggak bisa lupa dari Bayu. Kalau boleh jujur ya Bay, sebenarnya tuh aku masih sayang banget sama kamu. Tapi kehalang sama keadaan dan banyak fitnah yang nggak suka sama hubungan aku sama kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin juga bukan jodoh kali. Oh iya Win, Ya Fit. kita tunggu sini aja dulu ya. Ya. Soalnya Pak Arif barusan WA aku. Dulu nunggu Pak Arif dulu, kemudian kita baru ketemu sama atasan aku. Iya deh, nggak apa-apa, nunggu di sini aja. Ini mobil baru kamu? Oh iya, ini mobil baru aku. Kenapa? Kamu suka? Suka banget. Ya nanti kamu bisa beli mobil. Akhirnya aku gitu. bisa ketemu juga. Bayu, Win, aku dari tadi nyariin kamu, Win. kamu ngapain di sini, Bay? Aku ngikutin kamu, Win. Baik. Aku ada kepentingan sama kamu. Iya apaan sih kamu ikutin aku? Kayak anak kecil aja deh. Siapa Win? Bukan siapa-siapa. Bentar ya, Fit. Sini, Bay. Bay, kamu tuh ngapain kesini nggak bilang sih? Iya. Aku ada kepentingan sama kamu, Win. Aku Iya, kepentingan apa? Emang nggak bisa nanti ya? Kamu nggak bisa ngomongin aku dulu, Bay. Aku tuh lagi ada kepentingan yang penting banget di sini, Bay. Ya enggak. Soalnya akhir-akhir ini kan kamu udah berubah banget sama aku, Win. Bay, aduh, kamu tuh bisa tahu sikon nggak sih, Bay? Ya, terus kamu kenapa nggak ngakui aku sebagai pacar kamu sama laki-laki itu? Win? Dia siapa? Jadi aku mau ngobrol sama kamu, Win. Ngobrol kan bisa nanti-nanti, Bay. Ih, Terus laki-laki itu siapa? Siap? Oh iya Mas, kenalin, saya Bayu. Saya pacar Windy. Ya udah gini aja, Win. Aku mau kasih tahu sama kamu. Jadi Jadi ini Aku- pacar kamu Win? aku mau ngelamar kamu, Win. apa? Kamu ngelamar aku, Bay? Lihat penampilan kamu, Bay. Kamu tuh punya apa buat ngelamar aku? Mikir dong. Kamu tuh gimana sih, Bay? Kerja aja enggak mau ngelamar aku.
Kamu tuh punya apa ngelamar aku, Bay? Kamu tuh orang miskin, Bay. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu juga pantas buat aku, Bay. Lihat nih David tuh punya mobil kayak gini. Dia tuh manajer di suatu perusahaan. Sedangkan kamu, Bay, mau ngelamar aku, Bay. Kamu tuh, aku sampai mati juga nggak bakal mau, Bay, sama kamu. Tapi kan aku pacar kamu, Win. Kita putus, aku nggak mau ya nerima lamaran kamu, Bay. David, mending kita pergi aja. Win, kamu Bay, kamu tuh apaan sih? Dirasain. Aku nggak sudi ya disentuh sama orang miskin kayak kamu, Bay. Lihat nih David aja nih punya mobil, Bay, kayak gini. Sedangkan kamu apa, Bay? Kamu ngelamar aku. kamu udah ngerusak banget. hubungan aku sama mantan aku dulu. Kamu bilang dia bareng sama laki-laki lain. Dan saat aku tanya, kamu kenal atau enggak sama pacar aku? Pernah ketemu atau enggak? Kamu bingung, Win. Dan kamu malah cari tahu tentang dia sama orang lain dan kamu baru mau jawab sama aku. Atau jangan-jangan kamu cuma ngefitnah ya? Iya, aku emang ngefitnah aja. Ya udah. Kalau kamu tiba-tiba bahas mantan kamu tinggal balik lagi aja sama dia, Bay. Kamu Aku seenaknya udah gak aja. mau nih sama kamu. Kamu seenaknya ngomong kayak gitu ya? Ya iyalah. Kamu dulu orang yang paling aku percaya. Aku udah anggap kamu sebagai sahabat aku. Dan ternyata kamu malah menghancurkan hubunganku sama mantan aku. Setelah itu, setelah aku pacaran sama kamu, ketika kamu tahu aku nggak punya apa-apa, dan kamu ketemu sama laki-laki yang jauh lebih kaya daripada aku, kamu tiba-tiba mempermalukan aku di sini, Win. Bay, asal kamu tahu ya, Bay, itu juga penyesalan terbesar aku, Bay. Aku mending sahabatan aja sama kamu dari dulu, Bay. Kamu tuh miskin banget, Bay, gak bisa diadelin. Dan aku sekarang udah ketemu sama laki-laki yang lebih mapan, dan aku udah tahu harus memilih yang seperti apa, Bay. Terus apa motivasi kamu menghancurkan hubungan aku dengan mantan aku? Dia tuh baik, Win. Dan aku tuh makan omongan kamu. Dan kamu ya, asal kamu tahu, jangan bangga jadi laki-laki perebut pacar orang. Kamu pikir aku rebut dia? Dia yang mau sama aku karena dia itu pintar. Laki-laki mana yang bisa membahagiakan dia? Laki-laki mana yang punya masa depan buat dia? Hah? Coba lihat. Aku datang ke sini pakai mobil bagus, sedangkan kamu apa? Hah? Pakai motor butut. Ini motor kamu kan? Hah? Ya, pantas Windy gak milih kamu dan lebih milih aku. Karena aku banyak uang, aku punya pekerjaan yang bagus. Jadi aku minta sama kamu sekarang jangan pernah ganggu Windy lagi, ya. Apalagi sampai kamu nyentuh dia. Kamu bakal berurusan sama aku gak bakal biarin hidup kamu tenang. Tahu nggak? Mendingan kamu pergi sana karena aku udah muak melihat laki-laki yang ngemis-ngemis cintanya ketika mas ditolak, tahu nggak? Hah? Aku nggak ngemis cintaku kok. Aku cuman khawatir aja. Terus terang ya, Win, perlu kamu tahu, aku ngelamar kamu karena aku nggak yakin sama diri aku. Aku khawatir aku masih belum bisa lupa sama mantan aku. Dan sekarang ketika aku mau berjuang untuk kamu, Win, aku berusaha melawan diri aku sendiri. Ini yang aku dapat, Win. Apaan sih, Bay? Alasanmu nggak jelas banget, Bay. Ya udah, terserah kamu kalau kayak gitu. Ada emang orang ngelamar karena hal kayak gitu? Nggak ada, Bay. Cuma kamu. Ya udah deh, terserah kamu, Win. Semoga laki-laki ini nggak ditipu sama kamu, Win. Kalau misalkan sampai dia tertipu sama kamu, aku yakin gak bakal ada laki-laki yang mau sama kamu. Kalau misal aku mau sama kamu, mungkin aku yang bakal tertipu sama kamu, Bay. Ya udah. Ya udah, pergi aja kamu, Bay. Pergi dari hidup aku sekalian. Nggak usah sentuh toko lagi, Bay. Jadi pacar kamu itu Iya. pasti ini motor dia, kan? Ya, menurut aku udah tepat. Lebih milih pekerjaan, lebih milih pacaran dengan aku yang udah jelas-jelas punya masa depan yang bagus. Dan bentar lagi kamu bakal punya mobil seperti ini, tau nggak? Hah? Permisi, Bu. Iya, Pak Arif. Bu Putri udah ketemu sama Pak David. Kalau sama Pak David saya udah ketemu, tapi tadi. Terus katanya dia juga mau bawa calon asistennya yang baru tuh ketemu saya. Oh iya, Gimana? kebetulan tadi udah sempat ketemu saya dan ya dia menceritakan walaupun dia belum punya pengalaman, tapi dia itu berniat banget untuk kerja. Tapi masalahnya, Bu, di sini dia itu belum punya pengalaman, tapi udah direkomendasikan sama Pak David. Itu yang jadi pertanyaan buat saya. Ya takutnya mereka punya hubungan kan nggak enak, Bu. Takutnya ada rumor yang tersebar di perusahaan kalau mereka punya hubungan, image perusahaan kita juga bakalan jelek.
Terus kamu nggak telusuri kenapa bisa David ngerekrut orang yang nggak berpengalaman terus tiba-tiba langsung jadi asisten gitu? Ya katanya mereka cuma kenalan biasa, tapi saya yakin mereka punya hubungan lebih. Dari itu saya tak keputusan dari ibu aja gimana enaknya. Saya kan hanya ikut perintah ibu. Oh gitu, ya udah kamu bawa aja David sama orang itu ke sini ketemu sama saya. Oh ya, saya permisi. Put, kamu nggak di sini, Put? Iya, aku dari tadi di sini aku nungguin kamu. Tapi barusan aku ketemu sama anak buah aku barusan. Gimana? Iya, Put. Kamu kenapa, Bay? Kamu nggak apa-apa? Aku minta maaf ya, Put, sama kamu. Ternyata dulu aku salah, Put. Aku udah ketemu sama Windy. Dan dia sama laki-laki lain. Dan aku coba buat ngelamar dia. Karena aku khawatir sama diri aku sendiri, Put. Aku ngelamar dan ternyata aku ditolak. Ya, lamaran aku ditolak dan dia lebih memilih laki-laki lain. Karena ya katanya punya jabatan dan naik mobil mewah itu. Bentar deh. Tapi Put, sebelum itu aku masih tahu sama kamu. Kenapa aku buru-buru buat bilang mau melamar Windy? Karena aku gak yakin sama diri aku sendiri. Aku khawatir kalau aku terlalu lama gak ada ikatan yang resmi sama Windy, aku takut tambah gak bisa lupa sama kamu, Put. Itu alasan aku melamar dia. Tapi aku dibuat kecewa, Put. Yang pertama dan yang kedua, Put, saat aku tanya sama Windy, ternyata dulu dia itu bohong sama aku. Bohong. Jadi Windy ini kan sahabatan sama aku, Put, dan dia bilang kalau pacar aku itu bareng sama laki-laki lain. Dan dengan bodohnya aku percaya dan aku langsung mutusin kamu tanpa alasan yang jelas. Dan kamu juga ikut marah waktu itu karena aku nggak jelasin apapun. Jadi kamu difitnah sama sahabat kamu sendiri sampai-sampai kamu ninggalin aku. Iya, Put. Dan setelah itu ya sahabat aku itu malah deketin aku dan kita pacaran sampai sekarang. Ya Windy itu, Put. Aku bener-bener malu sama kamu, Put. Udahlah, nggak apa-apa. Masalah aku sama kamu nggak perlu dibahas. Sekarang kamu pikirin masalah kamu dulu. Kenapa? Lagi yang mau aku pikirin, Put. Udah selesai kok. Dia juga udah bareng sama laki-laki lain. Ya nggak bisa kayak gitu tiba-tiba, Bay. Kamu sama Windy udah cukup lama dan kamu... Kata siapa, Put? Kan masih baru 5 bulan. Dan itu pun kita jarang-jarang baru ketemu. Tapi kenapa ya udah ngerebut kamu dari aku, dia malah ngehianatin kamu? Karena dia tahu, Put, kalau aku ini orang nggak punya, kerjaan aku masih serabutan. Dan dia katanya sih pacar yang baru nih seorang manajer, Put. Aku kaget aja. Nggak apa-apa, kamu yang sabar ya. Tenang, Put. Aku nggak ada rasa sama sekali kok sama Windy sebenarnya. Karena aku udah kasih tahu sama kamu alasan aku kenapa mau lamar dia. Karena aku takut gak bisa lupa sama mantan aku. Tapi emang iya selama 5 bulan kamu nggak pernah ada perasaan? Kayaknya bohong deh. Aku selalu ingat sama kamu, Put. Aku menyesali semua perbuatan aku. Tapi ya gimana, kamu nggak mungkin lagi bisa balik sama aku. Pasti kamu sakit hati banget sama aku, Put. Tapi kan aku udah maafin kamu. Emang semudah itu kamu maafin aku, Put? Ya, tapi Kalau kan buat maafin kamu aku mudah banget, Bay. Apalagi buka hati lagi buat kamu. Itu mudah kok. kamu nggak lagi bercanda kan, Put? Ya enggak lah. Kamu masih nggak bisa lupa juga sama aku. Aku emang nggak pernah lupa sama kamu. Sejak kapan aku bilang kalau aku udah lupa sama kamu? Makasih banyak ya, Put. Tapi permasalahannya sekarang aku kan orang nggak punya, Put. Dari awal aku udah bilang sama kamu, Bay. Pekerjaan kamu itu bukan masalah sama hubungan kita. Jadi kamu mau terima aku apa adanya, Put? Asal kamu mau berusaha kerja aja. Sekarang aku masih tahu sesuatu soal kamu. Apa? Sebenarnya selama ini aku emang benar ikut kakak aku, Put. Aku diajari untuk belajar megang proyek. Kemudian aku belajar untuk bisnis. Karena bulan depan
perusahaan yang diberikan orang tua aku itu bakalan diberikan sama aku, Put. Perusahaan dari orang tua kamu? Iya, jadi selama ini aku nggak pernah cerita sama siapapun. Karena dulu aku emang nggak mau sama sekali. Tapi ya gimana, sekarang aku udah banyak belajar dan aku harus menghargai pemberian dari orang tua aku. Bentar, berarti keluarga kamu bukan dari keluarga orang gak punya dong, Bay? Iya, Put, tapi aku kan hidup sama nenek. Dan nenek aku yang mengajarkan aku biar menghargai usaha aku sendiri. Dan sekarang aku nggak mau pacaran sama kamu, Put. Tapi hari ini juga aku mau ngelamar kamu. Karena aku nggak mau kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya. Karena kamu udah mau dapat warisan. Put, meskipun aku bakalan dikasih perusahaan sama orang tua aku, ya aku juga ada bisnis kok. Yang mungkin penghasilan jauh lebih besar daripada perusahaan. Ya meskipun masih aku usahakan sih. Oh, jadi Nggak gimana? apa-apa kok. Kamu mau terima lamaran aku? Iya, aku harus terima dong. Berarti hari ini kamu kan masih ada kerjaan nih. Aku tungguin kamu di sini. Aku bakalan temenin kamu. Dan setelah itu aku mau kamu bareng sama aku. Tapi aku bawa motor. Iya udah, aku bareng sama kamu. Nanti mobil aku biar ada yang jemput. Yaudah, Gimana? sekarang. Yuk. Kita kan nggak pernah motoran. Yaudah, ayo. Iya Pak Arif. Ya, rencananya tadi langsung ke atasan kita Pak, karena Pak Arif menghubungi saya, jadinya saya nunggu di sini. Gini Fit, barusan saya udah ketemu Bu Bos dan beliau bilang kalian berdua terus menghadap sama Bu Bos. Tapi satu yang mau saya pastikan, sebenarnya kalian ini punya hubungan apa? Sebelum kita proses pengangkatan dari Mbak Windy ini. Ya, sebenarnya Windy ini teman saya Pak. Kenapa saya merekomendasikan dia sebagai asisten saya Pak? Karena saya melihat potensi Windy Pak. Dia itu orangnya cekatan, pintar, dan dia bisa ngehandle pekerjaan saya Pak. Makanya Windy saya suruh menghadap Pak Arif terlebih dahulu supaya Pak Arif bisa menilai bagaimana dia berbicara dan Tapi nggak lebih dari teman. Iya. Kamu tahu sendiri kan, saya nggak mau ada rumor atau apa ya, cerita yang nggak enak lah di kantor. Pak Arif tenang aja, saya masih megang komitmen perusahaan. Saya tetap mengikuti aturan perusahaan Pak. Mana mungkin saya yang sudah direkomendasikan dan dikasih tanggung jawab sebagai manajer mau mencoreng nama Pak Arif di depan Bu Bos. Kalau kamu udah ngerti sikonnya seperti itu, kamu harus Putri, Bu Putri. Ngapain kesini, Put? ini anak buahku, ini anak buahku. Jadi ini ini orang yang direkomendasikan David untuk jadi asisten. Berarti ini orang yang aku maksud, Put. ini pacar kamu dan dia selingkuhannya. Mantan aku, Put. Oh, jadi kamu masukin asisten manajer ini karena jadi selingkuhan kamu? Bu, saya bisa jelasin semuanya kok Bu. Sekarang udah jelas ya, kamu masukin dia karena kamu ada hubungan, bukan karena masalah kerjaan. Iya kan, Fit? Dia juga nggak pernah ada pengalaman pekerjaan. Tapi Dan saya nggak mau terima orang yang ada hubungan dalam suatu pekerjaan. saya bisa jelasin semuanya kok Bu. Berarti ini motivasi kamu? Aku nggak nyangka sama kamu. Syaratnya buat kerja harus jadi pacar. Bodoh amat, Win. Aku nggak peduli. Tapi aku minta Dan sekarang aku udah balikan sama Putri. Orang yang udah kamu fitnah dulu, Win. Ini pacar aku, Win. Baik, aku minta maaf sama kamu. Udah deh, Win. Aku udah nggak mau denger penjelasan kamu lagi. Dan buat kamu, Fit, kamu udah menyalahgunakan jabatan. Kamu mengiming-imingi Mbak ini untuk jadi asisten kamu. Ya karena kamu punya persyaratan lain. Dan itu Pak, saya minta maaf Pak karena saya sudah berbohong sama Pak Orang Arif. kayak gini kalau kamu biarin, Put, dia pasti bakalan ngerusak di kantor kamu.
Fit, aku juga nggak mau punya karyawan yang salah menyalahgunakan jabatannya. Bu. Berarti kamu saya pecat. Tapi Bu, kasih saya kesempatan satu kali aja Bu. Udah deh, Mas, kesempatan nggak bakalan datang 2 kali. Kesempatan itu cuma berlaku buat aku. Aku tuh udah maafin aku. Dan kalau misalkan kamu masih dikasih kelonggaran, ini aja ketemu, kamu minta maaf nanti dimaafkan, kamu ulang. Jadi lebih baik kamu tinggalkan usaha. Jangan lupa nanti kredit mobilnya dibayar, Mas. Ya udah Rif, kamu mending urusin aja orang ini. Nah, karena kalian udah gak dibutuhkan di sini, mending kalian ke sana. Aku nggak habis pikir ya, guys. Kok bisa sih pacar kamu pemikirannya segitunya? Dia nggak tahu apa kalau mau masuk kantor itu ada persyaratan. Udah deh, Nggak masuk Put. akal. Itu cuma alibi dia aja, Put. Dia cuma menguras hartanya karyawan kamu itu. Dan aku udah nggak mau ada urusan sama dia lagi, Put. Kenapa sih kamu nggak tonjok aja mukanya David barusan? Ngapain, Put? Kecuali dia tuh gangguin kamu, baru aku tonjok. Ngapain juga aku nonjok laki-laki gara-gara perempuan kayak gitu, Put. Aku bakalan berantem sama laki-laki lain kalau itu mengancam keselamatan kamu, Put. Di luar itu, ngapain juga, itu bukan aku, Put. Iya juga ya, ngapain juga. Gimana? Kamu udah Sekarang aku udah lega, Put, dan udah puas banget. Kayaknya pembalasannya instan banget, Put. Dia pasti menyesal seumur hidupnya, Put. Dan aku yakin dia pasti bakalan minta maaf lagi sama aku. Tapi tenang, semenjak aku pergi tadi, Put, semenjak aku ditolak dan aku pergi dari tempat ini buat ketemu sama kamu, nomornya udah aku blokir dan aku udah hapus kok, Put. Jadi kalau dia tetap gangguin kamu sama hubungan itu? iya, kan ada kamu, Put. Kamu yang bisa ngelarang dia supaya nggak gangguin aku lagi. Awas kamu terkecoh sama dia lagi kayak dulu loh. Janji sama kamu, Put. Ya udah, sekarang gini aja, kamu boncengan sama aku. Ini sebenarnya motor tukang kebun aku, Put. Tapi karena aku nggak mau pakai fasilitas dari orang tua aku, akhirnya aku yang pakai motor ini. Ya udah, ayo.